perihal masalah tauhid. Jika memang takdir sirorowul ke Allah tentukan, bahkan surah ayat Allah tetap memiliki pertanggungjawaban kepada yang hamba. Pertama. Yang kedua, masalah iman dan taat. Apakah iman yang menjaga taat atau taat yang menjaga iman? Terima kasih. Pertama, kenapa kalau Allah sudah mentakdirkan segala-galanya baik dan buruk, kenapa diminta pertanggungjawaban di hari akhirat? Karena ada satu yang Allah berikan kepada wewenang hamba, yaitu kasbu wal ikhtiar. Mengusahakan dan memilih itu bukan kehendak Allah. Allah menciptakan kekuatan, menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Kemudian Allah menciptakan kasbu dan ikhtiar untuk memilih dan menentukan. Ini yang diserahkan kepada hamba. Saya diciptakan Allah. Apa perbuatan yang saya lakukan, Allah juga yang ciptakan. Artinya Allah beri kekuatan pada saya untuk saya memiliki kemampuan untuk menggerakkan tubuh untuk melakukan apa saja. Tapi yang diberi pilihan pada hamba adalah ikhtiar dan kasbu. Saya memilih untuk mengangkat botol ini, maka botol ini terangkat. Atau memilih untuk tidak mengangkat, itu juga terserah saya. Karena ikhtiar dan kasbu ada di kasih wewenang untuk hamba, maka di sinilah Allah berhak meminta pertanggungjawab kepada hamba tersebut. Ada salah seorang sahabat ketika Nabi menceritakan bahwa apapun takdir baik dan buruk sudah ditentukan Allah, bagian sahabat bertanya, berarti kita tidak usah beramal karena kita sudah ditentukan di sana. Apakah akan menjadi ahlu sa'adah, penghuni surga, atau ahlu syakawah, penghuni neraka? Apa jawab Nabi? I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dipermudah menuju kepada apa dia diciptakan. Orang yang diciptakan menjadi penghuni surga, Allah permudah jalan-jalan untuk menuju ke sana. Allah ciptakan seseorang menjadi penghuni neraka, Allah juga permudah dia untuk jalan menuju ke sana. Okey, kita tidak beramal, tapi bisakah kita pastikan bahwa kita sudah ditakdir Allah menjadi penghuni surga? Jangan-jangan Allah mentakdirkan kita menjadi penghuni surga bila kita beramal, tapi kita tidak beramal. Maka di situ pesan Nabi, i'malu wa kullun muyassarul lima khuliqalah. Beramallah kalian. Sesungguhnya setiap orang itu akan dipermudah untuk jalan menuju kepada apa dia diciptakan. Memang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Tapi tanpa beramal, sebab untuk mendapat rahmat tidak ada. Maka dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menggambarkan bahwa amal itu ibarat wadah. Rahmat Allah ibarat air yang ada dalam sebuah cerek. Ketika air dalam cerek tersebut kita tuangkan tanpa kita tampung dengan gelas ataupun wadah, air tersebut akan terbuang sia-sia. Rahmat Allah untuk menampung rahmat melalui amal. Maka perlu beramal agar kita menampung rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal. Maka Allah memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, karena Allah telah memberikan ikhtiar dan kasbu kepada pilihan kita masing-masing. Itu kira-kira penjelasan yang ada dalam kitab Tauhid yang kita belajar di daerah-daerah. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang yang kedua, pu iman jaga taat, pu taat jaga iman. Sahabat iman dan taat. Awak iman nilai amantu billah le, kami iman le dengan Allah. Duda untuk mewujudkan, mengaplikasikan iman kita yang konsekuensi daripada keimanan, iaitu dengan adanya ketaatan. Indikator iman melemah karena kurangnya ketaatan. Jadi taatnya adalah indikator. Iman berada dalam hati, yang menampakkan apa yang ada dalam hati, yang ketaatan.
Lagi oli mata kurang. Udip lampu, ke lampu indikator, ke lampu indikator, lampu tanda. Indikasi yang kan tanda. Indikator yang memberi tanda. Taatnya indikator tentang keimanan dia. Semakin meningkat ketaatan, berarti menunjukkan keimanan kita semakin tinggi. Kurang ketaatan dia, malah lebih dalam maksiat, menunjukkan keimanan dia semakin rendah. Jadi hana beda antara iman dan taat sebenarnya. Imannya dalam hati, tapi wujud daripada iman seseorang itu dibuktikan dengan ketaatan. Jadi harus iman dulu baru taat. Nah, taat tu hana keimanan, yang taatnya sia-sia karena syarat utama sah taat, sah ibadat karena harus beriman. Pakan sembahyang hang sah kepubut le orang kafir karena syarat utama hana itu iman. Orang yang melakukan niat harus iman. Kecuali yang sah kepubut le orang kafir punya ibadat-ibadat yang hana syarat niat. Contoh bersedekah. Bersedekah sah le orang kafir. Cuma dalam kitab Allah balas di dunia langsung. Maka kafir yang dermawan biasanya lancar bisnis, sehat tubuh, lancar usaha. Itu adalah balasan daripada sedekah dia di dunia. Orang akhirat nampak lebih. Karena kafir balas hotel di dunia. Nah ni.